Kisah Tiga Putri Saudagar. Konon dahulu kala ada seorang saudagar kaya raya mempunyai 3 orang anak perempuan yang sangat cantik jelita. Suatu hari, saudagar itu hendak pergi ke negeri seberang untuk berdagang. "Apa yang kalian inginkan sebagai oleh-oleh ketika aku pulang nanti?" tanya saudagar itu kepada ketiga putrinya. "Biasa ya, saya ingin sebuah baju yang paling mahal," sahut putri sulung. "Bawakan saya perhiasan yang paling indah," seru putri kedua. Putri bungsu hanya diam. Dia takut mimpi buruknya tadi malam akan menjadi kenyataan. "Bagaimana denganmu bungsu? Apa yang kau inginkan?" tanya saudagar. "Saya ingin ayah tetap tinggal. Jadi tolong jangan pergi ayah," sahut si bungsu dengan suara pelan. Seru si sulung merasa kesal. Saudagar itu menepuk bahu si anak bungsunya dengan lembut dan berkata, "Ayah mengerti, tapi percayalah ayah bisa menjaga diri." Sejak ayahnya akhirnya berangkat, si bungsu merasa gelisah dan terus memikirkan ayahnya. Akhirnya si bungsu pergi meninggalkan rumah secara diam-diam untuk menyusul ayahnya. Si bungsu merasa lelah karena sudah berjalan kaki menyusuri hutan seharian. Akhirnya ia duduk di bawah pohon yang rindang untuk beristirahat. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan mimpinya. "Oh, seandainya aku menjadi burung, tentu aku bisa melaju lebih cepat menyusul ayah." Tak terasa, air mata menetes di pipinya. Angin sepoi-sepoi membuat si bungsu merasa sangat mengantuk. Ia sangat kelelahan dan dia lalu tertidur lelap. Suatu keajaiban telah terjadi. Keinginan dan niat tulus mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Ketika terbangun, si bungsu merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Seluruh badannya telah ditumbuhi bulu-bulu, tangannya berubah menjadi sayap, dan mulutnya berubah menjadi paruh burung. Dia tidak bisa lagi berbicara seperti semula. Meskipun begitu, bungsu merasa sangat gembira karena kini dia bisa cepat menemukan ayahnya. Dia lalu terbang tinggi, matanya menatap semua tempat untuk mencari ayahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara pekik burung gagak dari kejauhan. Dia mencoba terbang dan menemukan sumber suara itu. Kemudian dilihatnya segerombolan burung gagak sedang mengerumuni sesuatu. Bungsu segera terbang turun mendekati mereka. "Astaga," pekiknya dalam hati. "Itu kuda milik ayahnya, dan nampaknya kuda itu sudah mati." Si bungsu kemudian tersadar bahwa saat itu ayahnya pasti ada di sekitar situ. Dengan rasa cemas, dia memeriksa tempat itu. Akhirnya, bungsu menemukan ayahnya tergeletak pingsan. Tubuhnya terluka. Nampaknya ayahnya menjadi korban perampokan. Si bungsu teringat mimpinya. Apa yang ditakutinya telah menjadi kenyataan. Dia harus segera mencari pertolongan demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Kemudian si bungsu kembali terbang. "Aha, ada seorang pemuda sedang mengendarai kuda," kata bungsu dalam hatinya. Nampaknya pemuda itu akan beristirahat karena dia berhenti dan menurunkan perbekalan makanannya. Di saat bersamaan, ketika si pemuda tengah menikmati makan siangnya, si bungsu lalu terbang menukik. Tiba-tiba, ia merebut sepotong roti yang tadinya siap dimasukkan ke mulut pemuda itu. Pemuda itu sempat kaget, namun kemudian dia mulai heran. Mengapa burung itu tidak terbang menjauh? Burung itu terbang berputar-putar seolah ingin ditangkap. Pemuda itu penasaran.
Dia berdiri mencoba menangkap burung yang kelihatan jinak itu. Pemuda itu terus mengikuti burung itu. Kini dilihatnya burung itu hinggap di atas sebuah pohon kecil. Si pemuda mengendap-endap, mengulurkan tangan dan siap menangkap si burung, tetapi tiba-tiba dia terbelalak kaget. "Astaga!" serunya ketika melihat tubuh tergeletak pingsan di tanah. Dia segera mengangkat tubuh si saudagar itu, dan burung cantik tetap mengikuti mereka dari kejauhan. Ketika mereka sudah berada di tempat yang lebih nyaman, si pemuda menolong si saudagar dan mengobati lukanya. Akhirnya saudagar itu siuman. "Siapa Anda?" tanyanya sambil menatap penolongnya. "Saya hanya kebetulan lewat saja. Burung itulah yang menunjukkan jalan untuk menyelamatkan Anda. Rupanya Anda telah menjadi korban perampokan," sahut pemuda itu. "Ya, saya menyesal karena tidak mendengar anak bungsu saya. Padahal dia sudah melarang saya pergi. Dia tentu sangat sedih bila mengetahui keadaan saya sekarang," kata saudagar itu seraya menitikkan air matanya. Sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba dengan ajaibnya burung tadi berubah kembali menjadi si bungsu. Ia segera memeluk ayahnya dengan gembira. "Ayah, syukurlah ayah selamat," katanya. "Astaga, jadi kau yang menunjukkan arah untuk menyelamatkan ayah kepada pemuda itu?" tanya saudagar itu. "Bagaimana bisa kau berubah menjadi seekor burung?" Bungsu lalu mengisahkan kejadiannya. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada pemuda atas bantuannya menolong ayahnya. "Saya kagum sekali dengan besarnya rasa kasih sayang yang kau miliki untuk orang tuamu," kata pemuda itu. "Oh iya, perkenalkan, saya adalah pangeran dari negeri seberang. Jika kamu tidak keberatan, saya ingin melamarmu untuk menjadi istriku," lanjutnya. Begitulah akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia di istana. Saudagar itu kembali pulang ke rumahnya tanpa membawa oleh-oleh untuk putri pertama dan putri keduanya. Namun, bungsu mengirimkan sebuah gaun yang cantik dan sepasang perhiasan bagi kedua kakaknya.